Ini cuma daftar kosnya, tapi kalau datanya tidak saya berikan series di setiap pos utamanya ini ya, tapi sudah rata-rata wilayah ya, jadi rata-rata wilayah di jam 150 ya, dasarian 1981 sampai 2020. Nah, itu terkait dengan tugas ya, ini sudah coba saya berikan nomor absen ya, nomor absen. Jadi nomor absen 1 yaitu siapa ya, itu akan mengerjakan jam 150 ya, nomor absen 2 151 ya, dan seterusnya. Ini kalau dikatakan kita ada 26 ya sudah ya, nah sampai dengan 26 saja ya, yang 26 nanti akan mengerjakan terakhir jam 175. Saya bisa dulu ya, nah ini ya, jadi nanti nomor absen 26 di jam 175. Baik ya, jadi ini pembagiannya. Nah, tapi saya memang tidak saya edit dulu ya jumlah jam sesuai nomor absen ini ya, karena ini, nah ini untuk Jawa Timur itu kan tidak sampai dengan 26 ya, mulai 27 lanjut ya sampai tadi jam ya. Tinggal apa ya, terserah datanya, tolong kamu pegang ya, silahkan kalau mau digunakan untuk keperluan kalian silahkan ya. Oke, selanjutnya contoh datanya ya, misalnya ini yang nomor absen 1 ya, langsung ada di sini ya. Nah ini adalah jam 150 ya, di nomor absen 1. Nah mengerjakan ini datanya ya, ini data ujian bos kalian ya, Januari sampai Desember. Oke ya. Kemudian tahunnya adalah 81 sampai sampai 2020. 2020 memang dari sampai Juni ya, Juni 3 ya, jadi sampai Desember ya memang belum ada ya, sekarang kita baru memasuki Desember ya, saya belum kirim datanya. Jadi nanti yang untuk yang pertama tadi, poin analisa yang pertama akan menentukan rata-rata awal musim ya, menggunakan data 81 ya, di sini ya. Kita masih mengikuti normal yang baku saat ini ya, dan dihitung dari 1981 2010 ya, karena belum ada normal, nanti di 2021 kita lakukan normal baru. Setelah menentukan rata-rata AMH periode ini, lalu setiap tahunnya ya, 2011 sampai dengan 2019 ya, setiap tahunnya kamu tentukan ya kapan awal musim kemaraunya ya, itu dengan kriteria yang kemarin sudah kita pelajari ya. Kami 2011 itu kan ya, awal musim kemaraunya mulai dari kurang 50 ikuti berikutnya ya, ini kelihatannya berikut sini ya, angka 49 ya, sampai nanti musim hujannya 2050 ya. Nah ini ya, November 1 ya. Awal musim hujan kemarau maupun awal musim hujan di setiap tahun ini ya, 2011 sampai 2019, coba kalian bandingkan ya, bandingkan terhadap normalnya 81 ya, maka nanti kami bisa ikut ya buat narasi gitu ya, apakah kecenderungannya lebih mundur gitu ya, atau jadi kupas totalnya juga apa ya, 2011 umumnya sama misalnya, tadi juga mundur, ini 2012 ya, nanti akan kelihatan tuh ya, tahun ini itu kan 2015 ya, 2015 ya, itu sih harusnya gitu ya, secara teorinya kan harusnya maju angkanya dan ada yang mundur, tapi
Ya dicek saja ya masing-masing. Ya. Nah, itu udah selesai ya, analisa yang poin satu. Ya. Selanjutnya untuk pembuatan klasifikasi iklim ya, bagaimana perubahan ya, kalian sudah saya berikan cara perhitungannya ya. Ini nanti dibagi dua periode ya. Jadi periode pertama adalah kembali ya, periode normal 81-2010 ya. Ini seperti apa ya, di yang 150 ini itu modelannya apa, satu A2 B1 B2 C D E ya, itu dari data ya. Nah, kemudian dicari juga supervisionnya ya. Ingat ya, maksudnya supervision itu nanti tahun per tahun baru dirata-ratakan BB dan BK itu ya. Kalau ordenan kan ini dirata-rata saja itu curahnya ya, kemudian ditentukan BB dan BK nya. Nah, yang paling penting ya, ini data masih dalam dasarian ya, karena memang itu kebutuhan awal musim tadi. Nah, sedangkan untuk klasifikasi iklim ya kan nggak pakai dasarian, pakai bulanan ya, maka setiap bulan ini kamu jumlahkan dulu ya. Jadi misalnya Januari ya tahun 19 ini kan jumlah dari itu ya 124 tambah 41 tambah 71 dan seterusnya ya. Januari ya, kemudian juga sama ya Februari sampai Desember. Nah, di periode normal sudah diperoleh klasifikasi ya ordeman maupun jenis produsen, kemudian ini di periode 9 tahun terakhir ya, 2011-2019 ya, bagaimana tipe ordemannya, bagaimana tipe jenis produsennya ya. Coba kamu bandingkan ya, bukan cuma statistik aja ya, artinya di masing-masing job ya. Ini 9 tahun terakhir ini ada perubahan klasifikasi ordeman ya, dari normal B2 ya, sekarang misalnya menjadi B1 gitu ya, itu lah ya kurang lebih. Kemudian juga nanti seni produsennya ya, dari normalnya ya kan 1-20 tipenya B ya, dari 9 tahun terakhir ternyata sudah semakin kering ya, kecil gitu. Ya, tapi bisa juga sama ya, bisa juga sama periode normalnya B dan dari 9 tahun terakhir juga B ya. Terus saya sendiri belum tahu ya, karena silahkan dianalisis menggunakan data ini. Nah itu ya, jadi apa poin untuk analisisnya itu ya. Dan datanya ini nanti silahkan ya kamu mengerjakan di sini ya, untuk yang lainnya kamu buang gitu ya. Ya, jadi untuk nomor tabel 1 di jam 1.50 kerjakan saja ya. Biar sel ini supaya kamu nggak usah ngopi-ngopi lagi segala macam ya. Nah, nanti seterusnya ya, ini nomor 2 ya jam 1.51 ya, nomor absen 3 1.52 ya. Dan seterusnya tadi ya, kalau sampai ke 26 itu kan 26 jam 1.75 ya. Nah, ada ya, jangan sampai tidak ada, malah lebih ini jam 175 jam 100 ya. Nah ini kebetulan sekalian ya, contoh di jam 175 ya itu belum ada pengamatan data mulai 81 sampai 89 ya. Nah kenapa seperti ini, ya sudah ya, itu nggak usah disimulasikan atau mencari datanya ya, kamu kerjakan nilai data tahun data yang ada ya, tahun data yang ada lalu ke tahun berikutnya lengkap gitu ya, tidak. Oke ya, kemudian nanti kalau kasus dalam setahun ya seperti ini ya, ada cuma 1 bulan ya, 1 bulan kosong atau mungkin nanti ada di
di bulan sini ya misalnya gitu kosong ya, nah, daripada dibuang ya tahunnya itu sayang, nanti seperti yang kosong ini diisi saja. Jadi missing datanya yang sederhana saja dari rata-rata 81 2010 ya diisikan ke data yang kosong. Ya, kita mengatakan kan 81 sampai dari ini ya akan ketemu nanti efeknya berapa ya. Efek dari ini diisikan ya kebetulan ini kosong dari sehingga data 19 ini bisa terpakai ya. Oke ya, tapi kelihatannya kalau yang di Jawa Timur ini cukup bagus ya datanya ini jam 134 ya bagus ya, jam 173 juga 4 ya, 172 nah ya hampir mirip dengan tadi ya yang 176 81 89 tidak ada, kita memulai dari 90 saja. Oke ya, inilah data ya, dan sudah saya email juga ya. Nah, pesan saya juga silakan ya, silakan kalau data ini juga nanti kalian ya kapan-kapan gitu ya ini ya, karena ini sudah data melalui quality control ya. Ini juga database yang digunakan untuk operasional membuat analisis maupun perkiraan musim ya. Jadi antara saya gitu ya, kebetulan saya masih anggota perkiraan musim ya, pusat ya, kawan-kawan gitu kegiatan klimatologi dan termasuk teman-teman kalian ya, karena ini Jawa Timur di Karangloso ya, pasien klimatologi Karangloso, ini datanya pasti sama ya, datanya sama dan itu tadi dari masing-masing persidangan utama ini juga sudah disepakati ya. Nah, baik ya, jadi seperti ini jenis datanya dan kurang lebih cara pengerjaannya seperti itu. Oke ya, jadi ini untuk tugas, silakan kalau mau ada yang bertanya. Jadi kita masuk ke topik kita hari ini. Izin Pak, izin bertanya Pak. Iya, silakan. Izin Pak, nanti kalau ada data yang kosong itu kan diisi dengan metode missing data. Nah itu apakah dicantumkan dalam laporannya atau tidak Pak? Ya, jadi itu kan ini laporannya dalam bentuk Excel gitu ya. Ya, nanti yang di missing itu dikasih warna merah saja lah. Ya, seperti tadi kan bulan Januari itu ya, desiden 1, 2, 3. Setelah dari angka rata-rata diisikan ya, tapi kalau yang mulai 81 tadi sampai berapa itu ya, hampir 8 tahun ya nggak usah ya, karena kalau angka rata-ratanya kan ya semua sama itu kan dari 8 tahun dari Januari 1 sampai Desember 3 ya. Itu tadi saya katakan kalau dalam setahun ya ada, kan sayang kan baru dibuang gitu ya, sudah ya diisikan saja ya. Itu juga enggak apa-apa, itu juga salah satu metode yang paling sederhana. Data yang kosong pada dirinya sendiri ya, artinya pada stasiun sendiri dari rata-rata stasiun. Kan kalau yang bagus ya saya ajarkan pakai metode bergerbot ya, cari stasiun sekitarnya ya. Tapi karena ini datanya hanya saya berikan sudah lengkap dari saya ya, apa nggak mungkin ya kalau kami misi dari game lain yang beda ya, bukan namanya itu game 1 dengan game 2 ya sudah polanya sudah berbeda ya. Nah, jadi itu ya. Tapi kalau ada sekian tahun berurutan kosong ya nggak usah ya, harus dilakukan pengisian data kosong. Oke, itu ada lagi Ya, terima kasih Pak. ya. Jadi kalau cara perhitungannya udahlah ya, kamu belum jelas ya, masukkan awal musim ya, buat ya teman ya, BB 200 BK 100, kalau teman ya BB 100 BK 60 ya, kalau teman harus cari setahun ya, yang kan apa masih terpisah teman dilakukan dari rata-rata kinerjanya
Ada lagi? Kalau tidak ada, ini ke topik yang menarik ya, begini tentang perangkat besar yang termasuk itu mungkin untuk tugas ya, pertemuan ada pikiran silahkan kalau ada yang masih, karena datanya sih waktu saya susun lihatnya bagus ya, lengkap kalau ke Jawa Timur. Mudah-mudahan nggak ada masalah di data. Oke, ya, selanjutnya kita masuk ke topik kita pertemuan 12 ini. Kita akan peranata mangsa. Ini memang menarik ya, tentang peranata mangsa ini. Oke ya, kearifan lokal ya, wisdom ya, karena meskipun sekarang kita sudah canggih ya, BMKG pun sudah canggih memberikan informasi, masalahnya kan apakah informasi itu sampai ke akar rumput ya, ke petani-petani yang memang membutuhkan ya. Karena udah kita ini banyak ya, apa luas ya Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke ya, jadi juga jangan berpikiran kalau kita kan sudah buat informasi harusnya sampai, enggak ya, jangankan petani, kepala dinasnya saja kadang-kadang ya, pengalaman saya gitu dulu kalau ke daerah, gimana sudah menerima dokumen misalnya peraturan musim atau apa, wah belum belum ya, bagaimana di bawahnya kan kepala dinas saja nggak terima ya, karena gitu sektor-sektor di bawahnya ya, akhirnya apa, akhirnya ya akar rumput itu ya, kelompok petani ya coba menggunakan ini kearifan lokal ya. Kearifan lokal seperti di sini kan kita mengenal perangkat mangsa ya. Tuh ya, jadi masih digunakan ya. Makanya nanti kita akan cek juga ya, kira-kira masih cocok nggak gitu. Ini sebagai pendahuluan ya, jadi kita di Indonesia sejak zaman dulu nenek moyang itu sudah menggunakan fenomena alam untuk pedoman dalam bercocok tanam. Nah, suku Jawa itu mengenal peranata mangsa. Ya, oh ternyata nanti setiap suku itu punya kearifan lokalnya. Nah, untuk di Jawa ya itu ada istilah peranata mangsa. Nah, jurnal atau penulisan tentang peranata mangsa ini dibuat oleh Wisnu Broto. Ya, jadi bahan yang saya sampaikan ini juga saya mengacu kepada penelitian atau jurnalnya Wisnu Broto ya, 1995. Kalau kita lihat di Bali dan Nusa Tenggara Barat ya, di sana ada mengenal warige ya, warige Sasak. Warige. Jadi ini merupakan kumpulan hari-hari baik ya atau buruk ya, sebenarnya semua hari baik ya, tapi ini istilah saja ya, hari baik dan buruk untuk melakukan suatu kegiatan. Ditulis oleh Bupati Bias 1981 ya. Kemudian suku Dayak di Kalimantan Barat, nah, dia juga punya pedoman berladang ya, punya kearifan lokal yang disebut dengan bulan berladang ya, bulan berladang. Ini juga ditulis ya oleh Rohan 1975. Dari suku Batak di Sumatera Utara punya juga ya, punya biaya itulah porhalaan ya. Itu juga pedoman untuk menyebar benih ya, kapan mereka akan menyebar benih. Ini juga ditulis oleh Lup 1982. Oke ya, jadi memang sudah banyak ya apa kearifan lokal bagi setiap daerah dan suku. Selanjutnya kita masuk ke pengertiannya. Karena kita bicara kearifan lokal, apa sih itu kearifan? Ini kearifan adalah semangat seperangkat
ya, pengetahuan yang dikembangkan oleh satu kelompok masyarakat setempat, komunitas yang terhimpun dari pengalaman panjang menggeluti alam. Ya, jadi nggak main-main ya, nggak main-main itu dibuat kearifan lokal ya, yang berbangsa bangsa, parwohaan ya, lain-lainnya itu dibuat berdasarkan pengalaman, mengamati menggeluti alam. Ya. Sebenarnya sama, tapi sekarang BMKG di zaman modern ini kan kita menggeluti alam, kita menggunakan alat-alat. Ya, ada AWS, ART, ada konvensional. Ya orang zaman dulu mana tahu ada AWS, ART. Ya begitu dari alam. Ya. Nah, dalam ikatan hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, ya, manusia dan lingkungan secara berkelanjutan dan harmonis. Ya. Inilah kearifan local wisdom itu, ya, kearifan lokal kebijaksanaan dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat, nah ini penting ya, sifatnya harus bagaimana, bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik ya, yang tertanam dan dimiliki oleh anggota masyarakat. Tidak seperti ini sifatnya itu bukan kearifan, tidak bijaksana, tidak arif, tidak baik. Jangan kategorikan ini kan lokalis dan kami, kearifan lokal kami. Enggak ya, dari itu ya. Politik ya, ada gagasan-gagasan lokal yang membuat statement pemerintahan itu bukan ya, bukan. Karena kan kita tahulah kalau politik kan ya jauh dari bijaksana, dari baik. Ya, ya ini pengertiannya tentang kearifan. Berikut ada dua kearifan. Pertama kearifan lokal. Lokal wisdom itu ini merupakan suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus ya, dalam kesadaran masyarakat serta berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Ini itu kearifan lokal bukannya mengatur juga ya kehidupan mereka, gitu. Kehidupan satu suku ya, satu daerah memiliki ciri yang spesifik terkait dengan pengelolaan lingkungan sebagai kearifan lingkungan. Lalu apa kearifan lingkungan? Kearifan lingkungan merupakan pengetahuan yang diperoleh dari abstraksi pengalaman adaptasi aktif terhadap lingkungannya yang khas. Jadi ini tentu ya, tentu kearifan lingkungannya diperoleh dari suatu pengetahuan ya, diperoleh dari abstraksi pengalaman tadi ya, yang aktif terhadap lingkungannya yang khas di wilayah setempat. Dan ini dipahami, kemudian dikembangkan dan diwariskan secara turun-temurun oleh komunitas pendukungnya. Ya. Nah, jadi pengelolaan lingkungan secara arif dan berkesinambungan itu dikembangkan. Kenapa? Karena memang pentingnya fungsi sosial lingkungan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat ya, yang tergantung kepada lingkungan. Kita tahu ya, jadi kalau ada wisdom di satu wilayah ya itu memang kearifan mereka, tidak boleh kita ganggu. Makanya di sini kan kita akan menuju ke sana ya. Kita yang sudah merasa canggih, modern, ya, punya analisis sistem sampai ke perakiraan, apa manusia main juang, nggak bisa begitu ya, nggak bisa. Kita lihat saja ya kenapa nggak bisa seperti itu. Fungsi dan makna daripada kearifan lokal ya, jadi punya fungsi dan makna ya. Ada beberapa fungsi ya. Pertama adalah fungsi observasi dan pelestarian sumber daya alam, kemudian fungsi pengembangan sumber daya manusia, fungsi pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan ya. Berfungsi juga sebagai petua kepercayaan ya, sastra dan pantangan. Ya, dulu ibu saya sering
Kamu jangan duduk di atas meja. Kenapa nggak boleh duduk di atas meja? Ya kalau kita akal sehat, ngapain juga kalau duduk di atas meja kan ada kursi. Jangan makan di depan pintu, ya nggak pantas lah. Orang menghalangi orang jalan gitu kan. Ya itu kira-kira ya petua tantangan seperti itu. Ya lalu punya juga makna, ya makna sosial. Ya, misalnya upacara integrasi kerabat, gitu. Itu banyak sekali ya masih ya di suku daerah kita ya. Dan lalu upacara, lalu makna etika dan moral ya, yang terwujud dalam upacara. Misalnya di Bali ada ngaben ya, ini kan pengujian roh leluhur itu ya, memang etika dan moral itu kita nggak bisa ya, dihapus itu ngaben gitu ya, yang nggak bisa ngamuk-ngamuk nanti mereka ya. Dan yang terakhir memang ya ada makna politik ya. Emang ini yang paling terakhir ya, ya namanya manusia kan ya, manusia yang punya apa namanya, punya keinginan gitu ya, semuanya misi punya apa ya, bisa juga ya mengandung makna politik. Saya garis bawahi tadi, kalau politik ini aduh berat lah gitu ya, ya urusan ya, politik bisa baik bisa buruk. Oke ya, ini kalau dilihat ini fungsi dan makna dari kearifan lokal. Ini beberapa contoh ya. Ini kepercayaan pada sumber air ya. Misalnya ada pohon yang rindang ya besar, lalu ada gua yang seram ya, dan katanya ada penghuninya yang baik ya. Pak ini moyang bilang awas, jangan diganggu itu ya, pohon itu, gua itu ada penghuninya itu kan. Sebetulnya nggak ke situ ya, nggak ke situ. Nah kita kan milenial ini Allah bohong lah itu ya, bukan soal gaibnya ya. Nah jadi petuah itu adalah kita tahu ya, seperti pohon yang besar ini, buah yang ini kan terkait dengan sumber air ya, sumber air ya, penakarannya dan seterusnya ya. Itulah karena sekarang milenial tuh nggak percaya sama petuah, semua dibabat-babatin, akhirnya terjadi apa, hujan sedikit aja longsor, banjir ya, gitu ya. Kemudian ya itu tadi contoh saja ya, masih banyak lagi tentunya. Lalu di Bali itu kan ada sistem tentang subak ya. Subak ini adalah suatu organisasi kemasyarakatan ya, yang khusus mengatur sistem pengelolaan sawah yang digunakan dalam bercocok tanam padi ya di Bali. Kemudian biasanya subak ini memiliki pura ya, pura yang terkenal itu pura Bulan Cari dan Bedugul. Itu saya pernah ya ke Bulan Cari, belum ya sampai sana. Yang khusus dibangun dan diperuntukkan bagi Dewi Kemakmuran dan Kesuburan ya, mereka sebut Dewi Sri yaitu padi. Kemudian sistem pengairan ini diatur oleh seorang pemuka adat ya, biasanya pemuka adat ini tidak seperti seorang petani di Bali. Nah subak ini menjaga keseimbangan ya, artinya di satu sisi masyarakat menghadapi pangan ya untuk berproduksi, di sisi lain juga tidak mau bersalah. Maka sudah bagus tuh ya contoh kearifan lokal subak itu, pelestarian alamnya terlindungi ya, dari kebutuhan pangan yang terpenuhi. Agar alam tetap terjaga, maka diterapkanlah sistem kerjasama masyarakat ya. Siapa yang dapat lahan di atas, siapa yang dapat di bawah, lalu airnya mengalir kemana gitu ya. Itu diatur oleh semua pemuka adat. Nah tentu di wilayah-wilayah lain seperti tadi ya, Parlohaan di Batak ya, Sumatera Utara, di Kalimantan Barat, Dayak ya, ada kehidupannya ya, tarik.
berikut. Nah, masuklah kita kepada permasalahan prediksi hujan di tingkat petani atau penyuluh. Ya. Tadi yang saya awali, ya kan BMKG sudah membuat prediksi. Lalu, apakah tidak ada masalah? Inilah masalahnya. Ya. Pertama, adanya ketidakmampuan petani dalam membaca gambaran kondisi cuaca yang akan terjadi di lahan. Petani nggak mampu ya membaca gambaran itu, pasti gitu. Ya apa gitu maksudnya? Ya walaupun kita BMKG sudah maju ya, tingkat validasi perakhirannya sudah berapa. Nah kemudian yang kedua, sangat sulit untuk memaksakan petani memanfaatkan secara langsung terhadap model-model dunia. Ini penting ya. Penting sekali pengalaman saya di sekolah lapangan iklim ketika kita akan masuk ke satu wilayah ya kita nggak ujuk-ujuk ya memberikan ini loh perkiraan enggak nih kita lakukan model dinamis statistik mereka tidur dan gitu ya bahkan mungkin ada yang pulang gitu. Jadi sulit ya nggak bisa, makanya nanti ada di SL itu kan ada teknik ya bagaimana menerjemahkan informasi kita ke dalam bahasa yang lebih mudah ya, dan sebaiknya itu yang menyampaikan penyuluh ya, karena penyuluh itu sudah tahu dengan kemampuan kami asal kami. Nah yang ketiga ini yang tadi saya ceritakan, informasi hasil prediksi dari lembaga yang berwenang ya tentu ini BMKG tidak sampai ke tangan petani. Nah kan ini masalahnya ya bingung, nggak bisa baca gambar yang konsekuensi daerahnya ya. Sulit memaksa petani ya untuk segera gunakan ini dari akselerasi model-model ini ya. Kadang juga informasi yang sudah dibuat nggak sampai tangan mereka. Nah, maka dari masalah ini petani memerlukan suatu teknik prediksi cuaca yang sederhana. Ya, itulah peranakan maksa. Ya, itu kalau kalian tahu permasalahannya, ya, kenapa peranakan maksa? Berikutnya, setelah kita, lalu apa sih itu peranakan maksa? Jadi selama ribuan tahun ya, menghafalkan pola musim, iklim, fenomena alam, ya. Akhirnya nenek moyang kita membuat suatu kalender tahunan. Ya, tentu bukan berdasarkan kalender Syamsiah, ya, Masehi atau ya, itu tahun Islam, tapi berdasarkan kejadian-kejadian alam, ya, seperti musim hujan, musim kemarau, musim berbunga, ya, jagat raya, lalu bulan purnama, peringatan air laut. Ini sedikit ya, jadi pengalaman saya lagi ya ketika sekolah lapangan iklim di Indramayu. Tadi bahkan pertama, awal langkah pertama ya, kita masuk dengan tim BPD, BMKG, bahkan ada dari divisi ya dari luar negeri itu ya, dari India ya, kemudian dari Australia. Kita berbincang dulu ya, sebagai contoh ini. Bapak Ibu sekalian di wilayah Bapak tuh kapan sih menentukan musim hujan begitu kan? Ya ada yang menjawab, oh begini Pak, kalau kami menentukan musim hujan setiap tahun di sekitar bulan ini di Indramayu ya, di sekitar bulan Oktober akhir November itu ya, kami setelah sholat maghrib itu dari masjid ramai-ramai ke lapang. Itu apa? Bintang ya timur, kita menghadap ke timur. Kalau sudah ada letak bintang 3 sejajar ya segaris, diharapkan kemudian hujan sudah mulai turun. Itu seperti itu kayak itu dikerjakan di apa ya sekitar mulai akhir Oktober lah atau November.
Ya. Nah saya kebetulan waktu itu kan bawa data, ya kan bawa data, kita itu diskusi di kecamatan Gunung, bawa data pos hujan Jumat, benar adanya sudah dikatakan oleh pemuka setempat. Saya lihat akhir Oktober, November, memang rata-rata curah hujan pada harian sudah naik, ya sudah meningkat gitu, ya. Jadi secara klimatologis apa yang disampaikan oleh pemuka itu, ya dia tinggal tunggu saja, ya pada bintang itu sudah sejajar, ya seminggu kemudian hujan katanya. Ya, tapi kita pancing lagi. Setiap tahun Pak, iya. Kita kan tahu ada tahun El Nino kan, dan waktu tahun 97 seperti apa ya? Ya sama, kami melakukan hal seperti yang sama. Ya, setelah maghrib kami ke lapang, Pak, nah sudah, ya di awal November itu sudah nampak peta bintang di timur itu terjadi. Lalu bagaimana seminggu kemudian? Seminggu kemudian belum turun hujan. 2 minggu juga belum turun. 1 bulan kemudian juga belum turun. Nah itu kenapa ya? Itu saya nggak tahu. Kenapa bisa seperti itu? Nah barulah secara pelan-pelan kita sampaikan. Bapak Ibu, di tahun 1997 itu ada yang namanya fenomena El Nino. Apa itu El Nino? Ya. Nah, kita sampaikanlah kepala dinas ya untuk menyampaikan El Nino itu apa, karena harus disampaikan pakai bahasa awam, bahasa petani ya. Nanti kalau BMKG yang menjelaskan kan keren ya, oh ini adalah fenomena meningkatnya apa suhu muka laut sehingga siklus hari akan berganti. Nggak didengar ya pasnya. Saya juga sangat baik ya. Menjelaskan apa itu yang mau saya fenomena. Nanti itu akan mengurangi ya, bahkan menghilangkan peluang curah hujan di wilayah Indonesia. Itu bagaimana kami cara mendapatkannya? Mulai ini mereka minta tarif. Nah, Bapak Ibu, kami tim ini ya, terutama dari BMKG itu selalu menghormati dan kejadian tadi yang ada. Habis itu penting gitu ya, gitu ya. Oke, nah inilah tujuan kami datang dan nanti mengadakan sekolah lapang ya. Ya kita akan berkolaborasi. Ilmu apa, kami punya ilmu apa, ya kita satukan. Jadi begitu ya, bukan itu. Makanya kan ternyata masa salah gitu ya. Ternyata setelah bintang sejajar seminggu juga ada, 2 minggu juga ada, sebulan juga belum muncul hujan. Bahkan itu ada yang nggak seperti itu. Oke ya, itu benar ya, bukan cerita saya, itu pengalaman saya. SRI 1855 Masehi, ya bulan-bulan musim atau bulan-bulan surya ya, yang disebut dengan Prantamangsa itu baru dikodifikasikan ya, oleh Sri Paduka Mangkunegaran IV. Lihat ya, 1855, saya juga tidak tahu lagi ada di mana itu. Ini kalian ya. Itu sudah muncul dekodifikasi Prantamangsa ya oleh Sri Sultan Paduka Mangkunegaran IV ya, yang penggunaannya ditetapkan secara resmi ya, penanggalan Komaria karena dianggap tidak memadai ya, sebagai patokan untuk para petani bercocok tanam ya. Maka Sri Paduka ini mengkodifikasi Prantamangsa abad 18. Oke ya. Lalu secara arti bahasa, Prantamangsa itu apa? Ketentuan musim. Nah, ketentuan musim. Ya, jadi semacam penanggalan yang dikaitkan dengan kegiatan usaha pertanian, ya khususnya untuk bercocok tanam menangkap ikan.
Karena pemangsaan ini juga memuat berbagai aspek teknologi ya, dan gejala alam lainnya yang dimanfaatkan sebagai pedoman dalam kegiatan usaha tani jadi menghadapi bencana. Teknologi ya. Nah, dari dulu itu ada kebijakan kan stasiun klimatologi harus mengamati teknologi ya. Nah sekarang zaman modern hilang. Buat apa teknologi? Nenek moyang kita dulu yang nggak sekolah tinggi, udah aspek teknologi itu perlu untuk membuat pedoman. Ya, sayang sekali gitu ya. Sayang lah kalau saya sedih gitu ya. Kalau pengamatan teknologi ini dihilangkan ya. Itu kali ya. Padahal ya enggak, memang ada alat BMKG yang bisa memantau teknologi kan belum ada. Ya, ini harus diamati secara manual ya oleh petugas yang berkeliling. Di stasiun Bogor mungkin atas sekarang juga masih ada ya. Karena saya juga dulu memberikan tekanan harus dilanjutkan ya, pengamatan teknologi. Nah kemudian dalam penata mangsa ini musim dikaitkan dengan perilaku hewan misalnya ya, perkembangan tumbuhan, situasi alam sekitar dan berkaitan erat dengan kultur agraris kepada peredaran matahari. Siklusnya sama ya dengan tahun kita Masehi ya, selama setahun itu 365 atau 366 hari ya. Ya karena dari zaman yang kita rupanya setahun memang sekian hari, baik itu dia Pak selama 365 atau 366 ini apa ya kegiatan-kegiatan. Lalu di sini saya juga terkejutnya ya membaca jurnal itu dibagi menjadi 4 musim ya, jadi ada 4 mangsa utama ya. Nah itu menjelaskan pertama musim kemarau ya, nanti masuk dalam mangsa ketiga ini lamanya 88 hari ya. Kemudian musim pancaroba menjelang hujan atau disebut nanti mangsa labu. Di pancaroba ini ada 95 hari. Lalu masuk musim hujan yang disebut nanti mangsa rendang 95 hari. Setelah itu kembali lagi pancaroba ya, dari akhir musim hujan ini mau masuk ke kemarau ya, disebut dengan mangsa marung. Itu 80. Jadi kalau di total ini semuanya ada sekitar 365 hari. Hebatnya saya pikir ya, moyang kita ya. Berdasarkan, ini kan bukan berdasarkan data hujan ya. Data hujan kita enak lah dipermudah ya. Kurang dari 50 berdasarian tadi kan, kemarau. Ini hujan. Malah kita bingung pancaroba gimana nentukannya. Nah, tapi nenek moyang sudah ada pancaroba ya, karena bukan berdasarkan hujan. Ini yang menarik lagi dari 4 mangsa utama ya, juga dibagi lagi menjadi ada 2 musim kecil ya. Di dalam 4 mangsa utama itu ada 2 musim kecil yang disebut dengan kerang ya, istilah mereka. Kelang ini langit cerah ya 82 hari. Kemudian semplah ya, penderitaan ya, jadi masyarakat dalam periode ini menderita ya. Kenapa menderita? Karena ada paceklik. Nah, kalau orang Sunda ngerti ini paceklik gitu ya. Kalau bahasa Indonesia ya paceklik. Sudah persediaan padi sudah habis, sudah panen. Ini ada 23 hari, pada 23 hari pertama ya, dari semplah ini. Nah, nanti 23 hari itu paceklik ya. Lalu ada udan ya, udan ini adalah musim hujan ya. Tadi ya lamanya hari ya. Dan ada pengarap-pengarap harapan, tidak penuh harap gitu. Istilahnya pengarap-pengarap kurang lebih 98 sampai 98 hari ya. Nah
Nah, dan di masa pengaruh-pengaruh ini ada istilah mangsa kecilnya panen. Ya, panen itu 2-3 hari. Ya. Jadi sebelum panen itu memang ada mengharap, mereka yang mengharap ini bisa panen gitu ya. Jadi di antara 98 ke 99 hari. Itu 2-3 hari terakhir ya dari pengarap-harap. Wah, menurut saya sih udah keren gitu ya. Udah keren ya. Ini nggak pakai data hujan ya. Dan nanti bisa kita buktikan dengan data kita. Baik ya. Nah, lalu oleh Wisnu Broto ya coba dibuat ya pagi gitu ya. Lalu kan siklus tahunan dari perangkat mangsa. Jadi tadi ya yang ada istilah apa namanya prihatin, yang namanya ada hujan, perang, semplah, pengarap-pengarap ya ini sudah ada ya. Nah, ya ini dalam satu lingkaran ini 365 atau 300 hari ya. Nah kemudian matahari ini akan tegak lurus ya, pada 13 Oktober dan 1 Maret. Dari mana ya dulu itu nenek moyang kita sudah tahu gitu ya. 13 Oktober dan Maret. Ya, malah kita zaman sekarang ribut. Ya, ketika pada sekitar itu ya awal-awal bulan Oktober sampai pertengahan dan awal-awal Maret ya panas ribut, pemanasan global warming, perubahan iklim. Saya lucu ketawa aja saya. Ya. Nenek moyang kita udah tahu tuh dari dulu ya, bahwa tanggal 13 Oktober 1 Maret itu matahari ada tegak lurus. Tapi jaraknya juga semakin dekat ya wajar kalau lebih panas. Ya, nanti juga kalau sudah lewat ya Oktober, November, Desember adem lagi gitu ya. Nanti mau masuk ke Maret panas lagi, ribut lagi. Oh ya anehnya gitu ya. Jadi kalau orang ya, kalau memang nggak ngerti gitu kan ya, itu kan gerak matahari semua ya. Makanya kalian orang klimatolog jangan ribut gitu. Panas, gelombang panas dari mana? Jadi ini menarik ya. Jadi ini sudah dibagi ya di dalam grafik pie ini ya. Jumlah hari, tanggal-tanggalnya ya, kapan pengaruh-pengaruh telang ya, kapan harus suka waspada, prihatin ya. Saat ini ya, makar, bentalan, ini semua ya. Bukan dari setiap matahari itu ada. Oke. Nah, masuklah kita ke kalendernya ya. Jadi kalau tadi kita tampilkan secara grafik ya. Nah, ini kalau mau ya, jadi kalender perangkat mangsa mulai dari mangsa ke-1 ya, disebut mangsa kasa. Kapan terbitnya? 22 Juni sampai 2 Agustus. Apa ciri-ciri alamnya? Nih, bisa kamu baca sendiri nanti ya. Tapi kita orang klimatologi akan fokus ke masalah air. Ya. Jadi mangsa kasa ini ya, mangsa kasa tanah letak kurang air. Ya, bukan kata saya ini ya. Dan itu memang ya, ya tanah letak kurang air. Kenapa saya pikirnya tanah kurang air? 22 Juni sampai 2 Agustus nanti kita lihat. Ya. Lalu mangsa karo ya, mulai dari ya, mulai dari 2 Agustus ya, mulai dari sini sampai 25 Agustus. Ciri-ciri alam ya, ular menetas ya, pohon mulai berdaun ya, dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan air, palawija menunjukkan kekurangan air. 2 Agustus sampai 25 Agustus. Ya. Kamu kalau orang klimatis sudah terbayang tuh. Ingat JJA, puncak musim kemarau, JJA. Nah, sekarang kita terkenalnya gitu kan. Juli, Agustus. Ya. Yang moyang kita nggak tahu lah. Dia katakan itu 2 Agustus, 25 Agustus kekurangan air. Ketiga, ya, 25 Agustus
Agustus sampai 18 September ya. Dalam dokumen kerangka mangsa ya tidak ada secara eksplisit menunjukkan bagaimana kondisi air ya. Ya, tapi tentang kondisi alam ya, dan tanaman yang ada. Mangsa keempat yang mangsa keempat 18 September Oktober ya. Seperti ini kondisi alamnya. Lalu ada yang menarik sumur kering. Kalau kita ambil ya, sumur kering kan kurang air 18 September 13 Oktober ya. Jadi kalau kita lihat YJA Agustus itu kan sedang mengalami tingkat kemarau, berarti kan dampak kekeringan setelah itu ya. Dari awal-awal September sumur kering misalnya gitu. Ya benar juga ya, nanti kita buktikan. Lalu masuk mangsa kelima ya, mangsa kelima itu periodenya 13 Oktober sampai 9 November. Saya kaget juga ya, dikatakan hujan mulai turun. Hujan mulai turun. Berarti curah hujannya sekarang ya kalau kita sudah berdasarian di atas 50 mm. Ya, seperti itu. Nanti ini mulai loh, gitu. Mulai turun, bukan awal musim hujan sudah terjadi, tapi hujan mulai turun. Oke. 9 November sampai 22 Desember ya, kita ada spesifik tentang air ya. Tapi ini memang ya biasanya kita di alam itu kita lihat ya muncul lipas air ya. Kamu tahu nggak lewat lipas air? Entah gitu ya, dari air gitu. Kalau dulu saya zaman kecil ya, masih banyak lahan kita yang kosong ya di Jakarta pun. Seneng kan ya, namanya anak kecil seneng main ke kubangan air, itu tahu-tahu di kaki nempel gitu ya. Ada lintah. Nah, mangsa Kapitu ya, Kapitu 22 Desember sampai 3 Februari. Ini juga saya terkaget-kaget ya, disebutkan hujan terus menerus, banjir, badai, longsor ya, 2 akhir Desember sampai awal Februari. Coba berenung sejenak ya. Akhir Desember sampai awal Februari. Sekarang kan selalu diributkan. Awas, periode itu puncak-puncaknya musim hujan. Awas dalam periode itu banyak banjir, longsor terus menerus. Nah, jadi saya sebelumnya dari abad ke-18 itu nenek moyang sudah tahu ya. Mulai akhir Desember sampai awal Februari itu hujan terus menerus ya, ada bencana banjir, badai, longsor. Ngapain kita harus kaget? Cuma mungkin tugas kita sekarang karena dilengkapi dengan alat-alat canggih dan modern ya, tinggal memonitoring dan kalau bisa memprediksi kapan pasnya. Ini disebutkan akhir Desember sampai awal Februari, kan rentannya panjang. Ya, kapan itu akan longsor, banjir, ada badai, itu sebetulnya tugas kita sekarang ya. Kalau cuma ngomong awal Februari ini hujan banyak, ada banjir, ini nggak bakalan kita udah bicara 3 jam. Ya, ini ada di mangsa Kapitu. Selanjutnya yang ke-8 adalah Kawolu ya. Jadi mangsa Kawolu itu mangsa ke-8, 3 Februari sampai 1 Maret ya. Jadi selama bulan Februari lah ya. Apa ciri-cirinya? Hujan masih ada. Kalimatnya, hujan masih ada, banyak guntur, ada sisa banjir. Ya benar adanya itu ya, benar adanya hujan yang masih ada, masih bersih. Kan dari kemarau ke musim hujan apa? Peralihan dari musim hujan ke kemarau. Jadi akhir-akhir hujan, bahasanya itu hujan masih ada. Nah, setiap musim peralihan itu guntur pasti banyak. Ya sisa banjir ya dari tadi ya, dari Kapitu itu kan banyak banjir. Oke. Kemudian mangsa Kasanga, mangsa ke-9 ya, mulai dari awal Maret sampai akhir Maret ya, ini enggak ada spesifik ya, tentang air. Kemudian
kemudian juga mangsa Kadasa, mangsa ke-10 ya, Maret sampai biasanya ya, agak spesifik ya. Nah di sini ya suara burung dari waktu sarang. Dulu saya oleh ibu saya kalau diajak ke kampung itu ya, kalau saya tahu dia tentang mangsa ini ya, saya pengennya diajaknya ini karena banyak sarang-sarang burung gitu, naik atas pohon ya, dengan saudara di kampung, anak burung harusnya berangkatnya ya, di sekitar ini. Nah selanjutnya yang terakhir mangsa Gesta ya, ke-11 itu 12 Mei. Terkejut lagi saya, hujan mulai kurang, artinya sudah mau masuk kemarau. Dan mangsa terakhir ya, mangsa Sada, mangsa ke-12 itu 12 Mei sampai 22 ya. Air tapi cerita suhu udara ya. Udara dingin di pagi hari. Pada periode ini ya, pertengahan sampai akhir Juni ya, kamu silahkan keluar rumah ya, di pagi hari ya kalau dulu nenek moyang nggak tahu ya kenapa bisa dingin ya, kita ya, yang sudah melalui ketahuan ya, jadi kan ada area radiasi balik, menerima radiasi dari matahari lalu dikembalikan oleh bumi. Itu biasanya kan clear, cerah ya, maka radiasi itu lepas ke udara sehingga permukaan tanah akan menjadi lebih dingin ya, pagi hari. Ini daerah puncak ya, kalau tidak ada di puncak ya sekitar bulan ini ya, maka itu dingin banget tuh pagi hari ini. Itu udah saya coba ya, saudara bener ya, lebih dingin lah itu ya, periode. Oke, jadi inilah mangsa-mangsa dari Perata Mangsa, mulai dari mangsa 1 sampai mangsa ke-12 ya, dengan sifat-sifat ciri-ciri alamnya itu ya, dan bagaimana kondisi air setiap mangsa. Nah kali ini ya saya tampilkan juga ya ciri-ciri alam ya, walaupun ya mungkin kalau kita nggak terlalu misalnya ini akhir musim tanam pada musim kemarau ya, daun berguguran, kayu kering belalang masuk ke dalam tanah ya. Pranata Mangsa selain memberikan ciri-ciri iklim, dia juga memberikan tuntunan tadi kan sesuai dengan makna ya, fungsi dan maknanya ya. Jadi ada tuntunannya. Saatnya membakar jerami ya, mulai menanam palawija. Itu kan petuahnya itu pada saat ini ya, itu alam ya. Kemudian masih kala kering ya, tanah mengering, retak-retak, pohon rambu, mangga, budaya. Apa tuntunannya? Gerak. Udah diberak, tanahnya diberakkan, nggak usah nanam apa-apa. Percuma orang air nggak ada kan, sudah masuk musim kering. Akhir musim kering, tanaman mulai merambat ya. Nah rebung bambu ya, yang suka makan rebung bambu, saya paling suka ini rebung bambu ya, ke buah kuning, saya nggak tahu namanya ya. Ternyata dia akan bermunculan di akhir musim kemarau ya, kalau mau cari rebung bambu. Musim hujan nggak ada, sekarang berarti belum ada, dan memang penjualnya jarang ya. Di awal musim hujan, mata air mulai berisi, randu mulai berubah, burung kecil mulai bersarang dan tuntunannya palawija yang tadi ditanam sudah mulai dipanen ya, mulai menggarap lahan untuk padi. Lalu memasuki musim hujan ya, mulai ada hujan besar ya. Nah, selokan sawah diperbaiki
membuat tempat mengalir air di sawah ya. Kalau kamu di sawah itu kita berjalan ya, biasanya nanti di antara jalan-jalan itu dengan sawahnya ya, itu akan dibuat saluran kecil. Itu tujuannya untuk ya saat hujan sudah mulai besar ya, mulai menyebar padi, memasuki musim hujan ya. Ini menarik ya, bibis mulai kelihatan kucing pada kawin gitu. Masih awal musim hujan. Benar ini ya, kalau kemarin itu ramai banget di rumah saya ya. Pagi. Jadi, nah, kemudian tuntunannya petani menyebar benih padi dan sebarkan. Ya, biasanya ya durian, rambutan, ya manis. Ya. Saat sedang berlangsung musim hujan ya, tuh ya, ciri-cirinya seperti itu. Ya. Banjir bisa masih muncul. Itu tadi di akhir musim hujan ya, suhu menurun dan terasa dingin tadi ya. Kemudian tuntunannya saat menanam palawija, jadi di akhir musim hujan setelah panen ya, saat menanam palawija ya, mau kedelai, mau gula, mau kapas, saat menggarap ke jalan dan menanam jagung. Udah lengkap ya, udah lengkap gitu. Jadi iya, para penyuluh sekarang ya, para ini yang zaman modern ini ya, sebetulnya masih mengacu pada ini ya, tuntunan-tuntunan dari para bangsa. Ya, saya kan penasaran, kita punya data hujan, hasil pengamatan alat dan perasaan ya. Saya coba bandingkan ya, kan tadi Baranata Mangsa ini kan dikembangkan di dulu Kesultanan Surakarta ya, tadi ke Sri Sultan itu kan ada di sana ya. Oke lah, supaya sesuai saya ambil datanya dari stasiun Adi Sumarmo ya, Adi Sumarmo Surakarta, pakai data 10 tahun saja ya, saya anggap ini mewakili rata-rata ya. Nah ini yang terjadi ya, jadi di sini ya, di kolom ini ke kiri ya, ini adalah periode Baranata Mangsa beserta ciri-cirinya dan gejala alamnya ya. Ya, garis kolom ini ke kanan ini adalah kondisi iklim menghitung dari rata-rata 2001-2010. Kita fokus saja ya, fokus yang dikatakan katanya hujan mulai turun tadi ya, ada kan kalimat hujan mulai turun Oktober sampai ya awal November ya. Berarti penuh nih di bulan Oktober ya. Kita ambil data bulan Oktober dia di Sumarno ya. Nah, curah hujan 131 mili dengan hari hujan 9 hari. Hujan mulai turun. Nah, kan saya katakan belum masih musim hujan. Karena kalau musim hujan kan harus di atas 150 ya. 151. Ya. Oh iya, tadi ada dikatakan kekurangan air dan sumur kering ya. Bedanya Agustus sampai September, lihat ya. Nah, ini data ya, bukan saya karang-karang, kita sesuai dengan pernyataan, ini data. Jadi di bulan Mangsa Karo ini curah hujan cuma 3 mili dan 1 hari hujan. Kan ya gimana nenek moyang kita ya, dulu nggak punya alat penakar gitu ya, tapi dia bisa kan kekurangan air ya. Dan setelah ini sekarang gara-gara hujan ya, di antara Januari sampai Desember ini setahun ya, yang terendah cuma 3 mili dan 7 ya. Oke ya, ini hujan udah mulai turun. Ini ya Kapitu tadi ya, hujan terus menerus, banjir, longsor, badai ya. Ada di periode tadi kan akhir Desember sampai awal Februari. Oke lah, kita ambil data Januari ya. Lihat Januari curah hujan 507 mili dan hari hujannya 22 hari ya. Hampir setiap hari hujan ya. Hanya berapa nih?
hanya kalau jumlahnya 30 cuma 8 hari saja tidak ada hujan. Jadi selama setahun, ya nggak salah kan ini yang kita katakan seperti ini. Kemudian yang menarik lagi, suhu udara yang panas dulu ya, sekitar angsa kadasa ya, Maret kan, karena si matahari sedang ada di kita ya, dan memang benar ya, lihat suhu rata-rata 27,3 ya, ini termasuk panas ya, walaupun ini juga ada ya nanti di bulan Oktober lagi kan ya, 2 kali kan matahari ada di atas Pulau Jawa itu, memang itu tertinggi ya, 27,7 dan 27,1 ya dibandingkan bulan lainnya. Kemudian udara dingin di pagi hari ya, itu di mangsa sada ya, Mei sampai Juni ya, yang di data Mei Juni memang rendah ya, 20 ya. Jadi dari kondisi data yang melalui observasi ya, menggunakan alat ya, saya bisa simpulkan ya, di periode waktu dan gejala alam pada mangsa ini masih sesuai dengan data-data iklim 2010 ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan dulu dengan awal musim ya. Ini kebetulan di Jawa Tengah ya, data yang saya berikan kan kamu Jawa Timur ya, tapi ini nanti Kabupaten Surakarta itu aku masih di jam 138 ya, ini sebagian besar Surakarta Jateng ya, resmi ya, itu ada di buku dan buku perakiraan BMKG. Hanya silahkan kamu ambil ya, data-data ukuran besarian ada di lampiran buku dokumen itu ya, saya ambil dari situ, saya buat berupa grafiknya. Ini satuannya dasarian ya, Januari 1 sampai Desember ya, ini adalah kurva rata-rata curah hujan yang tertera dalam dokumen buku perakiraan ya. Jadi kita tarik garis 50 ya, sebagai pembeda antara musim kemarau dan musim hujan ya. Lalu kita lihat nih mangsa-mangsa yang disebutkan oleh Pranata Mangsa ya, tadi mangsa Kaputi, hujan terus-menerus, banjir, longsor ada di periode ini kan. Lihat peak curah hujan dasarian di jam 138 ya, mangsa Kaputi benar adanya, harus dilawan gitu ya. Nah, mangsa Desta hujan mulai kurang, hebat nih memang kita nih. Kita lihat kan periode ini ya, hujan mulai kurang, sudah di bawah 50 mm ya, di zona 138 ya, maka dikatakan hujan mulai kurang, artinya sudah masuknya musim kemarau. Terus kan kurva datanya ya, data kita seperti ini. Nah, ketemulah mangsa Karo, tanah retak, kepala bijak, kurang air. Lihat ya, di periode ini peak terendah curah hujan, nggak dibuat kuat ya. Kan 30 tahun ini 81 ke 2010. Dan satu lagi mangsa Kalima, hujan mulai turun, adanya di periode ini ya. Nah, jadi di sini berakhir musim kemarau dan masuk sini curah hujan di atas 50 mm ya, diikuti oleh besar putih ya, awal musim hujan ya. Ini namanya bilang hujan mulai turun ya. Jadi ya, ketika membuat kurva ini ya, saya pilih jomnya yang berdekatan dengan Presiden Surakarta di jom ke-38, ambil datanya ya. Saya nggak mau pilih lagi datanya ya, takut direkayasa misalnya. Saya buat saja grafiknya, tentukan gambar seperti ini. Ternyata kalender dan watak pengalaman saya ini masih
sangat amat berkesesuaian. Nggak ada yang beda. Tapi ini kan kondisi normal. Ini 30 tahun normal kan, 81-2010, dan Perangkat Mangsa juga nenek moyang itu berhidup bertahun-tahun dengan alam. Ya sejalan. Nah, cuma sekarang itu kan ada istilah salah mangsa. Ya kesalahan Perangkat Mangsa. Ya benar adanya, ya. Ketika kasus tahun 97 itu kan salah mangsa. Harusnya setelah bintang sejajar, segaris, seminggu kemudian hujan, ternyata begitu ada akhir tahun tidak turun-turun. Ya, itu namanya salah mangsa. Ya pasti terjadi. Ya, sama aja kita kan. Kamu nanti menentukan, ya, menentukan setiap awal tahun di mana AMK AMH, ya, kan pasti maju mundur, ya, pasti maju mundur, ya. Termasuk juga BMKG membuat perakiraan juga kan begitu. Ya, bisa salah perkiraan. Jadi itu salah mangsa. Wajar kalau ada gangguan yang ekstrim berjalan. Tapi selama tidak ada gangguan ekstrim, ya menurut saya watak Perangkat Mangsa itu tetap bisa. Ya. Waduh, Pak Muryadi ini apa? Aliran jadul yang enggak kayak gitu ya. Saya kan bicara dengan data, dengan fakta, apa yang dikemukakan data mangsa, lalu data kita bunyinya seperti apa, makanya bisa digunakan, ya. Dan nanti kamu setelah terjun ke masyarakat, ya ada kegiatan sekolah lapang itu, ya, itu pasti muncul pertanyaannya dari petani, dari penyuluh, ya, dari petugas dinas pun saya suka tanya. Nah, kaitannya dengan Perangkat Mangsa kondisi saat ini, ya, harus bisa itu menjelaskan, ya. Jangan juga menjelaskannya supaya dapat pujian aja. Oh, maksudnya bisa digunakan, loh. Ya, sajikan datanya seperti ini, ya. Begini loh, gitu. Nanti kalau ada salah mangsa, ya, misalnya biasanya dikatakan mangsa kelima ini hujan sudah mulai turun, lalu ada El Nino, nggak bisa saja dia bergeser. Ya, jadi di sini hujannya masih rendah, di sini naik. Itulah salah mangsa. Ya, karena ada gangguan ekstrim. Oke, ya, ini sudah terbukti ya dari data iklim tadi, ya, ini sudah dibutuhkan tabel, ya, suhu dan juga ini dari datanya curah hujan dasarian di perhatikan musim, ya. Nah, lalu ketika kita bicara wisdom kearifan lokal, apa sih buat kita nih seorang BMKG sebagai makhluk? Ya, saya selalu menyarankan buat karakteristik hujan wilayah. Ya, ini saatnya kamu di semester ini harus kuat. Ya. Sebagai contoh membuat karakteristik hujan musim di Kabupaten Indramayu, ya, yang menggunakan pasar ini. Ya. Jadi kalau kamu nanti turun ke masyarakat di Kabupaten Indramayu sudah punya nih, sudah bisa kami sampaikan, ya, di depan bupati, camat-camat. Ini loh Pak, pola hujan yang ada di kabupaten kita ini seperti ini. Kami analisis bahwa pasar ini dengan pos-pos hujan yang kami gunakan sebaran wilayah seperti ini, ya. Jadi ini, ya, kalau mau dibuatkan inilah dari ke-6 pola itu seperti ini. Ini hujan jenis hujan yang warna merah itu di mana? Oh, ini di kelompok 2, klaster 2, daerah 2. Daerah 2 itu di mana? Iya, tahu ini. Yang paling rendah mana? Yang kuning. Ya, kuningnya kelompok berapa? Kelompok 3. Mana sih daerah kelompok 3? Di sini Pak yang paling rendah curah hujan. Dan dari data dasarian setiap kelompok, ya, itu kemarin di klaster Bali kita itu, ya, udah bisa menentukan, ya, wilayah kapan awal musim kemarau, kapan berakhir, berapa lamanya, kapan dan berapa lama. Inilah yang dilakukan dengan
karakteristik lokal ya. Nah, kalau nanti para pemuka, para pembuat lokal ini di wilayah ini diberikan info ini, kan senang sekali mereka. Oh, seperti ini ya wilayah kami gitu, pola hujannya dan daerahnya di mana saja ya. Tidak akan disesuaikan kegiatan mereka. Ini yang selalu saya sampaikan ya. Jadi kalau teman-teman juga melakukan kegiatan sekolah lapangan itu, mau di mana kamu mengatakan, oh di Kabupaten anu Pak, tolong nyebur ke sana ya, jangan ceritakan El Nino, La Nino, macam-macam global, regional, lokal, nggak perlu. Orang-orang di sana tuh cuma pengen tahu gimana musim hujan di wilayah saya, itu. Maka harus kamu buat lakukan proses clustering ini. Mungkin saya sudah menyampaikan kan pesan seperti itu ya. Ini nanti di modul yang diberikan dalam sekolah lapangan itu kan kita berikan modul ya, harusnya ada ya tercantum pola ini ya, di kabupaten mana saja ya hasil itu diadakan, sehingga jadi oleh-oleh peserta ketika selesai sekolah lapangan gagah dia, oh ini loh. Kalau modulnya cuma cerita El Nino, La Nina, monsun, angin pasat, bingung petani. Petaninya kamu habis ikut itu ya, training sekolah lapangan dia. Gimana yang wilayah kita? Oh, nggak tahu kita. Instrukturnya enggak. Itu terjadi, ya, itu terjadi. Saya juga sedih dengan pengalaman. Ya, oke, ya. Nah, klimogram ya, sedikit ya. Ini karakteristik iklim ya, terkait dengan kearifan lokal. Ya. Klimogram merupakan diagram kurva dari kombinasi unsur-unsur cuaca ya, misalnya RH suhu ya, hingga lengkap dalam 1 tahun atau 1 periode tertentu ya, misalnya dilakukan penelitian dan merupakan kurva persegi tertentu. Itulah klimogram. Banyak sekali ya, pedoman bagi penyesuaian jenis tanaman ya. Pak, saya mau tanam mangga di Tangerang Selatan ya, sesuai enggak ya? Coba tuh kamu buat klimogram ini. Mangga di mana bagusnya? Di Indramayu. Ambil data Indramayu, bikin klimogram suhu dan kelembagaan. Buat klimogram di depan kos kamu itu adalah pakai data pakai Tangsel ya. Mirip enggak? Ya, itu mengindikasikan secara iklim cocok. Kamu mau nanam mangga Indramayu atau mangga Gedong gitu ya. Nah, kemudian juga merupakan pedoman untuk mengetahui waktu periode serangan hama penyakit. Penelitian proposal banyak ya ketika analisisnya tentang hama penyakit tanaman, salah satunya pakai klimogram. Ya. Cara pembuatannya ya nanti data dirata-ratakan ya dari 2 ya, kemudian nanti dibuat satu kurva ya. Contohnya nih ya, ini selama 1 periode penelitian ya, waktu saya di BD Barat ya. Penelitian langsung di lapangan selama 140 hari. Ini yang kita amati ya, ada intensitas serangan belalang dan lalat hidup yang dari kami amati suhu dan kelembaban. Jadi setelah dibuat tabel seperti ini, baru dibuat klimogram. Jadi seperti ini. Mulai dianalisis ya, perkembangan hama itu ya akan terjadi ya, intensitas serangan hama signifikan pada minggu ke-7 ya, berdasarkan data tadi tabel ya. Minggu ke-7 itu adalah ini minggu ya, minggu di sini ya, minggu ke-7 ini, yaitu pada kondisi suhu di atas rata-rata ya, ini adalah garis suhu ya, sedikit di atas rata-rata
dan kelembaban di bawah rata-rata, yang ini RH ya, ini rata-ratanya. Jadi minggu ke-7 suhu sedikit di atas rata-rata dan kelembaban di bawah rata-rata ya. Sebelumnya berarti minggu ke-5 dan ke-6 ya, itu suhu di bawah rata-rata, mana 56 ya, 56 ya, suhu di bawah rata-rata dan kelembaban di atas rata-rata. Ini kan jadi buat nih. Kalau minggu sebelumnya itu suhu di bawah rata-rata dan kelembaban tinggi dari rata-rata ya. Dan kalau minggu berikutnya katakanlah diperkirakan suhunya akan meningkat dan kelembabannya menurun, maka intensitas serangan hama meningkat. Maka belalang. Ini ya, fungsi daripada 5 gram ya. Untuk penyakit ya, penyakit ini setelah kelembaban tinggi ya, minggu keempat nih ya, RH-nya tinggi, di atas berapa 80%, lalu masuk ke minggu ke-5 56 kan, kelembaban langsung drop turun ya, dan suhunya di bawah rata-rata, maka serangan penyakit muncul ya. Itu manfaat. Oke. Ini cuma ya sedikit saja ya, saya pamer gitu ya, foto-foto waktu kita dengan ini yang masuk pagi ya, tadi datanya dipakai ya, kita memang mengadakan langsung di lapangan, menanam jagung di kebun kita ya, di kebun orang. Kita sewa lahan di sini, lalu diamati juga kita pasang penakar ya, nanti ada lahan sebelahnya, tempat kantornya pasang juga sangkar ya, untuk mengukur suhu dan kelembaban. Ya, suhu dan kelembaban Jatiwangi ya. Yang penting gini ya, dalam membuat 5 gram itu kamu buat kuadran. Nanti batasnya nilai rata-rata. Jadi suhunya ya, ada rata-rata sekitar 25,9 kali ya di sini ya, LP-nya 25,9 tarik, lalu kelembaban rata-rata 70%. Dia akan dalam satu kotak ini terbagi dalam 4 kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Nah kemudian setiap bulan ini ya, nah tinggal nanti dilihat ya, setelah diplot ada kejadian terkait hama atau penyakit apa. Misalnya ternyata penyakit meledak ya saat kondisi suhu udara dari beberapa ada di kuadran 3 kan, berarti di sini ya, di bulan Juli misalnya itu di bawah rata-rata dan berubah penyakit. Nah makanya ini nanti harus kamu cari ya, tentang hama. Ya, jadi intinya kalau membuat kilogram ya dibagi 4 kuadran ya, sehingga nanti secara kualifikasi bisa cara ya, misalnya kan kuadran 1 ini dan RH lebih dari rata-rata ya kan ya, RH-nya juga kuadran 2 suhunya di bawah rata-rata, RH-nya lebih dari rata-rata ya. Ini kan bisa buat narasi ya. Oke ya, berikutnya ini di Jatiwangi ya, antara curah hujan dan sinar surya ya. Hanya LPM dalam persen, ini curah hujan dalam mili. Bisa dibuat kuadrat kalau mau bicara tentang bulan basah, bulan kering ya. Kan ada mengerti Oldeman ya, Oldeman itu kan 100-200 batasnya ya, masih turun sedikit ya. Satu ini bulan basah ya. SS sinar suryanya lebih dari rata-rata, bahkan 2 juga bulan basah ya di bawah rata-rata dan seterusnya. Nah di setiap kuadran ini ada kejadian apa.
Ini contoh waktu SLI ya di Bogor di situ gede. Kita buat ya, sehingga ini menarik ya, bisa dianalisis ya kejadian-kejadian OTT ya kaitannya dengan suhu udara dan kelembaban. Ya, ya, ini ya kita mengadakan sekolah yang iklim di desa Situ Gede ya dekat stasiun kita di Bogor ya. Jadi kita biasa ya sewa lahan, nanam padi, nanam jagung, ubi juga kita tanam ini ya, ada ubi kita pasang pH kop standar ya, pasang tenaga hujan apa namanya yang dari kaleng susu atau dari dirijen. Jadi setiap kali pertemuan ya ada yang nangkepin hama ya ini ya, ada yang memeriksa perkembangan tanamannya ya, catat ya, ada yang periksa kelembaban suhu ya, ada yang menakar hujan ya, dan selalu di akhir pertemuan ke lapang ini pengamatan ke lapang diskusi ya, diskusi di saung kita ya, bicarakan apa nih temuan kita minggu ini ya, pada sore ini gitu. Oke ya, jadi menurut saya kearifan lokal terkait dengan iklim ya adalah bagaimana memahami karakteristik setempat serta variasi dan dampak yang ditimbulkan dengan antisipasi dan adaptasi. Itu sebetulnya ya, kearifan lokal terkait dengan iklim. Ya, jadi ini kira-kira tentang kearifan lokal. Bisa dibuat bahan kalian juga menulis. Karena waktunya juga ini sudah lebih. Ya nggak apa-apa kalau memang mau ada silahkan. Ya terkait langkah mangsa nggak apa-apa nanti Pak Tendi ya lambat-lambat nggak apa-apa gitu ya kan ada nggak yang mau tanya tentang perangkat mangsa ini? Cukup ya. Nah, karena bahannya sudah saya kirim ya, termasuk data untuk tugas kalian ya, sudah mulai dari sekarang ya dipelajari data ya dan apa saja yang akan saya ini lagi ya, dan segera dikerjakan ya setiap anak satu zona musim. Baik, kalau seperti itu ya kita sudahi pertemuan kita. Selamat siang.